Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Andro Mario Abednego dengan NPM 20120 11252. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan penanggulangan kejahatan dari mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diah Gustianti, MSH. Sebelum kita membicarakan tentang kebijakan penanggulangannya, mari kita mengetahui apa itu kejahatan. Kejahatan atau crime adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu, dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial, dan norma hukum. Setelah kita mengetahui apa itu kejahatan, mari kita mencari tahu apa itu kebijakan. Kebijakan dapat diartikan sebagai politik atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud di sini meliputi kebijaksanaan politik kriminal, kebijakan politik sosial, dan yang terakhir adalah kebijakan integral atau sistematik dalam penanggulangan kejahatan. Dari tiga hal di atas, kaitannya dengan tujuan pembangunan nasional yang dirumuskan dalam linia 4 pembukaan UUD 1945. Lalu, menurut Prof. Sudarto, ada tiga arti kebijakan kriminal. Yang pertama, dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Yang kedua, dalam arti luas, ialah seluruh fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga, dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Apa kamu tahu? Bardam Nawawi Arif menyatakan, yang pertama, ada keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan keseluruhan kebijakan pembangunan sistem exhaust. Yang kedua, ada keterpaduan antara treatment of offenders atau dengan pidana atau tindak dan treatment of society. Yang ketiga, ada keterpaduan antara penyembuhan atau pengobatan simptomatik dan penyembuhan pengobatan kausatif. Yang keempat, ada keterpaduan antara treatment of offenders dan treatment of the victim. Yang kelima, ada keterpaduan antara individual atau personal responsibility dengan struktural atau functional responsibility. Yang keenam, ada keterpaduan antara sarana penal dan juga non-penal. Yang ketujuh, ada keterpaduan antara sarana formal dan sarana informal atau tradisional. Keterpaduan antara legal system dan extra legal system. Yang kedelapan, ada keterpaduan antara pendekatan kebijakan atau policy oriented approach dan Windows, pendekatan nilai atau value oriented approach. Menurut G.P. Hofnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana atau criminal application, pencegahan tanpa pidana atau prevention without punishment, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa, atau influencing views of society on crime and punishment atau mass media. Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal atau hukum pidana, dan lewat jalur non-penal atau bukan di luar hukum pidana. Dalam pembagian J.P. Hofnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir B dan C dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. Menurut Mark Enkel,
Menurut Mark Engel, ada dua konsepsi atau interpretasi pokok mengenai social defense yang secara fundamental berada satu sama lain. Yang pertama, interpretasi yang kuno atau tradisional yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti penindasan kejahatan atau repression of crime. Social defense diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Yang kedua, konsepsi modern yang menafsirkan perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar. Mark Engel menyatakan sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan. Muladi menyatakan hukum pidana dan pidana masih tetap dan diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat. Tujuan pemidaan mengandung dua aspek pokok, yaitu yang pertama aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana. Aspek ini meliputi tujuan-tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana. 3. Memulihkan keseimbangan masyarakat yang perwujudannya antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Yang keempat, aspek perlindungan. Aspek ini bertujuan memperbaiki si pelaku seperti merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan sewenang-wenang di luar hukum. Hal pokok terkait penanganan kejahatan. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan sosial, welfare, dan social defense. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan penal policy. Lalu, mari kita lanjut membicarakan tentang urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal. Menurut H.L. Page menyatakan, sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana, karena sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu. Lalu menurut Mark Engel, ia menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertahankan. Lalu, ada juga Muladi yang menyatakan bahwa hukum pidana dan pidana masih tetap diperlukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.
Pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan pendekatan. Integral atau keterpaduan adalah kebijakan menyeluruh berkaitan pencegahan dan peradilan pidana melalui kebijakan pembangunan dan kebijakan kriminal yang rasional secara penal dan non-penal yang mempertimbangkan sebab-sebab kejahatan secara seimbang dari aspek struktural, aspek ekonomi, politik sosial, budaya, hak asasi manusia atau HAM, yang didasari etika dan moralitas bangsa. Lalu, apa itu upaya non-penal? Upaya non-penal adalah upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menelitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Misalnya, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya. Dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan, penyuluhan, kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Upaya non-penal dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial atau penghapusan kebodohan, kemiskinan, dan lain-lain. Dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalamnya masyarakat itu sendiri, atau dengan pendidikan agama, atau juga kontrol yang diberikan oleh orang tua. Kedua, ditempuh dengan menggali berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif atau patroli, media massa, razia, dan juga yang lainnya. Sekian atas apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun kekurangan-kekurangan yang ada di dalam presentasi saya yang tidak sempurna ini. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.